Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemecahan masalah kali ini, saya, Ibu Esti Wisjayanti, guru di SMK Negeri 1 Bojong Genteng, saya mengajar pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pada kelas 11 MM Multimedia. Selain sebagai guru produktif mata pelajaran PKK, saya juga sebagai wali kelas di kelas 11 MMB. Yang saya perhatikan dan saya amati pada kelas saya, khususnya kelas 11 SMP, ada salah satu siswa yang di situ jarang masuk ke kelas. Sering nggak masuk, bahkan hampir dalam waktu seminggu, dia nggak masuk 3 hari, rata-rata gitu. Dan saya sudah menanyakan secara langsung, kenapa anak ini tidak masuk, saya panggil secara individu dan saya pribadi, saya ajak bicara. Kenapa kamu nggak masuk? Dia selalu menjawab alasan. Pertama, sakit. Yang kedua, dia menjawab karena motor bannya kempes. Kadang-kadang dia bilang nggak punya bensin. Atau motor dipakai oleh kakaknya sehingga saya tidak bisa berangkat ke sekolah karena rumah saya jauh dari sekolah. Atau izin karena kepentingan keluarga. Awalnya saya percaya karena saya kasihan kepada anak itu, rumahnya jauh dari rumah sehingga dia mungkin sering terlambat. Dan di sekolah kami, kalau siswa yang terlambat, dia tidak bisa masuk ke kelas karena gerbang ditutup. Nah, dari alasan-alasan itu awalnya saya percaya. Tapi karena dia sering tidak masuknya, apanya udah banyak sekali, dalam sebulan itu bisa 16 atau 15 dia tidak masuk, akhirnya saya mulai curiga, ragu, dan penasaran. Saya telepon kepada orang tuanya, kenapa anak ini tidak masuk? Ternyata orang tua mengatakan bahwa anak itu masuk dari rumah berangkat, tapi di sekolah tidak pernah nyampe ke sekolah. Dan saya cari tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Ada beberapa teman yang menceritakan bahwa anak ini ternyata di jam-jam pelajaran dia suka singgah atau bermain di temannya yang seirama dengan dia, sejalan dengan dia untuk jalan bareng ataupun dia main bareng dengan temannya dengan menggunakan pakaian seragam sekolah. Hal ini membuat saya khawatir dan was-was. Akhirnya saya bicarakan masalah ini kepada orang tuanya. Jalan yang terbaik solusi untuk menghadapi anak seperti ini. Akhirnya saya home visit ke rumah orang tuanya untuk membicarakan hal ini kepada kedua orang tua dan kakaknya. Hasil kesimpulan dari pembicara itu mengatakan bahwa ternyata anak ini tidak betah sekolah di kita, tidak nyaman sekolah, dan tidak setuju ataupun tidak suka pelajaran materi produk multimedia, jurusan multimedia ataupun materi khusus produktif di jurusan multimedia. Maka dengan demikian saya ambil kesimpulan, saya sarankan kepada orang tua untuk pindah sekolah saja, yaitu dengan lokasi sekolah yang lebih dekat, sehingga anak itu bisa nyaman sekolah dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, daripada dia sekolah di sini tetapi dia tidak bisa menyerap ilmu dengan baik, tidak bisa menerima pelajaran baik, sering alfa, mengganggu teman yang lain, dia tidak suka belajar di sini, dan ternyata orang tuanya menerima. Akhirnya dia mengajukan untuk pindah sekolah ke tempat yang lebih dekat dengan rumahnya. Terima kasih, itulah permasalahan yang saya sampaikan di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.